Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Wah, nggak berasa ya, tiba-tiba udah sesi terakhir aja nih. Tapi saya harap semoga Bapak Ibu sekalian nggak ngantuk ya. Karena tenang aja, yang sesi kali ini materinya lebih santai. Karena produknya juga lebih simple. Nah, konsep yang akan saya bahas ini produk yaitu yang 3S. Smart, Simple, Secure. Nah, mungkin sebelum saya memulai presentasi, izin perkenalkan diri. Saya Renat sebagai produk spesialis untuk Instant On dari HPE Aruba Networking. Nah, mungkin intermezzo sedikit. Saya pengen nanya nih, Bapak Ibu sekalian, pasti udah kenal Aruba dong ya? Kalau nggak kenal bohong berarti. Soalnya tadi kita bahas Aruba terus. Ya, nah kalau produk Aruba ini sangat banyak ya. Nah, tapi yang akan kita bahas ini produk yang ini nih sekarang, yang sebelah sini. Yang ada di sebelah kanan situ ya, yang putih-putih tuh, yang switchnya putih-putih. Nah, saya next nih. Nah, ini adalah slide pertama saya. Nah, supaya nggak ngantuk, saya pengen challenge sih, kira-kira Bapak Ibu ada melihat ada yang menghilang nggak dari slide saya ini? Ada satu elemen yang menghilang. Apa Pak? Ah, benar. Ya, jadi di slide saya ini ada satu elemen yang menghilang yaitu elemen Aruba. Nah, mengapa? Nah, sebenarnya Instant On ini dulunya kita kenal sebagai Aruba Instant On. Nah, alasannya ada di slide selanjutnya. Nah, Instant On ini sebenarnya solusi itu base-nya itu sama dengan Aruba Enterprise kita. Makanya dia berada di Gartner Leader sudah 18 kali ya. Jadi udah bukan new kids on the block lagi. Nah, sebenarnya ini alasannya. Bapak Ibu ada yang pernah dengar kalau di tahun ini HPE ada mengakuisisi satu perusahaan networking lagi yang besar? Nah, yang di slide ini nih yang ada di kaca pembesarnya. Nah, jadi karena akuisisi ini, jadi sebagai salah satu langkah kita ada melakukan rebranding. Jadi mulai bulan Mei kemarin kita merebranding produk Instant On itu menjadi HPE Networking. Soalnya kalau misalkan nanti ada dua nama besar digabung kan jadi lucu ya gitu ya. Kalau ini disingkat Ajun kayak nama orangnya. Jadi takutnya kurang enak didengar, jadi nanti kita jadi satu, jadi HPE Networking Instant On. Nah oleh karena itu di slide saya nanti ke depannya akan logonya HPE Networking semua gitu Bapak Ibu. Nah kalau HPE Networking Instant On ini dia bermain di kelas yang beda dibanding Aruba yang kita kenal ya, HPE Aruba Networking. Biasanya kalau HPE Aruba Networking yang kita kenal itu biasanya main di kelas enterprise. Nah tapi kalau kita mainnya di kelas SMB. Nah tapi bukan artinya karena kita main di kelas SMB perangkatnya itu juga turun gitu ya kualitas atau speknya. Ini adalah contoh-contoh SMB, di mana SMB itu untuk secara industri itu kurang lebih sama seperti enterprise. Tapi yang beda adalah mungkin dari skalanya saja. Jadi kalau SMB ini mungkin bisnis-bisnis yang di mana jumlah karyawannya kurang dari 1000 gitu ya, kita bisa artiin sebagai SMB. Nah kalau di sini ada banyak contohnya, nah misalkan ada salah satu contoh itu hospitality. Hospitality itu mungkin yang masuk ke segmen SMB itu yang hotel-hotel bintang 3 ke bawah gitu ya. Tapi realnya di Indonesia ada beberapa contoh juga, even di hotel bintang 5 Instant On masih bisa kok. Jadi secara performa dia masih oke juga gitu. Nah, ini adalah sebenarnya tema yang pengen saya angkat, yaitu tren yang ada di zaman sekarang nih, 2 huruf ini. Bapak Ibu udah familiar dong ya pasti ya, AI. AI ini sebenarnya kalau misalnya kita beda bahasa, beda arti juga. Kalau bahasa Mandarin, wow ini, jadi beda gitu. Kalau bahasa Hokkien atau ini, AI, tante-tante. Tapi kalau yang ini yang kerenan Inggris, artificial intelligence ya. Nah, artificial intelligence ini zaman sekarang ini udah sangat banyak penggunaannya ya. Nggak cuma dulu di bidang mungkin research, kalau sekarang itu kita sehari-hari juga udah banyak terbantu oleh AI juga. Nah, contohnya saya nih, saya bikin slide ini, jujur saya pakai AI, soalnya biar praktis. Nah, ini contohnya nih, daripada saya pusing-pusing ya, nanya kira-kira apa sih tren teknologi saat ini gitu ya. Nah, saya suruh AI aja, saya tinggal ketik nanti dia langsung jawab nih ya. Nah, kita lihat aja nih, saya tanya kira-kira teknologi tren ini yang saat ini seperti apa gitu. Saya tanya ChatGPT aja. Nah, langsung tuh
dijawab kan sama dia tanpa kita perlu browsing satu-satu, rangkumin lagi. Enak banget jadinya ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat nih. Jadi bagaimana AI itu sekarang udah membantu kita dalam aktivitas sehari-hari gitu ya. Nah, tapi untuk mempersingkat, nah sebenarnya jawaban yang tadi disebutkan oleh ChatGPT kurang lebih tren teknologi sekarang seperti ini nih. Contactless teknologi, AI chatbot, IoT gitu ya. Nah, tapi kalau kita merangkum dari sini semua, kita melihat bahwa semua teknologi nih harus berjalan dengan dasarnya itu networking. Jadi tanpa ada networking, itu semua teknologi tren ini tidak akan bisa berjalan gitu. Jadi kita bisa lihat seberapa pentingnya networking di zaman ini ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu tentunya kita even misalkan di kelas small to medium business perlu juga solusi yang memiliki performa tinggi, reliabilitas tinggi agar bisa menjalankan sesuai tren yang ada saat ini gitu. Jadi sangat penting kita bisa lihat ya. Nah, namun di samping konektivitas, nah seperti tema event hari ini, stay connected, stay secure ya, kalau nggak salah ya. Jadi di samping tren konektivitas, itu kita perlu perhatikan juga tentang sisi security, karena semakin banyak semakin banyak connectivity itu pastinya resiko tentang cyber security itu akan meningkat juga. Nah, zaman sekarang itu dengan semuanya saling terhubung, otomatis itu kan menjadi tren hiperkonektivitas. Namun kalau misalkan kita perhatiin dari sisi security, itu kalau misalkan ada salah satu misalkan dari aplikasi network itu yang terserang oleh serangan cyber gitu, maka nanti dengan mudah akan bisa berpindah ke yang lainnya. Nah, di sini kita perlu lihat juga bahwa berdasarkan yang salah satu research di internet itu, ini disebutkan bahwa sebenarnya device yang paling rentan terhadap serangan cyber itu adalah router atau access point kita. Apalagi ditambah dengan ada salah satu, kemarin ini ada berita bahwa alat access point itu yang dipakai itu bisa berbahaya, di mana kalau misalkan terserang malware itu bisa digunakan sebagai backdoor untuk masuk ke network perusahaan. Nah, oleh karena itu kita tentunya perlu memilih juga alat-alat yang secure. Ditambah lagi kalau misalnya kita ngomong di market trend yang sekarang, itu juga masih ada banyak tren tentang user-user SMB yang dimana mereka itu banyak yang tidak punya waktu ataupun tidak memiliki fokus lah untuk ngurusin security gitu. Nah, jadinya otomatis perangkat yang kita pilih ini harus udah secure by defaultnya. Bagaimana kita mencari tahu bahwa perangkat itu sudah secure by default? Nah, ini jawabannya nih sebenarnya Bapak Ibu, yaitu biasanya kalau misalnya perangkat yang sudah secure by default, itu dia sudah punya mekanisme di hardware levelnya gitu. Jadi untuk security itu nggak cuma di software, tapi di hardware levelnya. Nah, salah satu bentuk hardware levelnya itu adalah seperti penggunaan chip TPM. Nah, untuk itu saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu sekalian ke solusi yang menggunakan teknologi seperti ini. Nah, ini adalah tren yang lainnya nih. Jadi kalau misalnya di zaman ini ya, selain misalkan tadi tren konektivitas, lalu untuk security-nya juga penting. Lalu ada lagi tantangan lainnya kalau misalnya kita ngomong di SMB ini, yaitu di mana kalau misalnya di SMB ini suka ada tantangan dari sisi IT resource yang terbatas mungkin. Banyak terjadi kalau misalnya sebagai IT kita ditugasin gitu untuk mengurus banyak cabang, tapi resource-nya misalkan cuma kita sendiri. Nah itu kan susah banget tuh, kita harus muter-muter. Nah, otomatis kita juga harus memiliki perangkat yang mudah untuk di-manage dan untuk dimonitor juga dengan mudah gitu. Nah apalagi atau perusahaan kecil nih zaman sekarang, bahkan tidak memiliki IT resource yang benar-benar di sertifikasi khusus gitu ya. Nah oleh karena itu yang perangkat yang kita gunakan juga harus gampang pastinya. Belum lagi yang keempat nih yang paling umum, di mana zaman sekarang ini sangat ketat terhadap budget ya, ada tantangan ekonomi lah, inilah itulah. Nah, oleh karena itu, nah inilah seperti ini kita memberikan solusi yang tetap high performance, mudah untuk digunakan, scalable karena ini untuk kebutuhan bisnis, jadi bisa mengikuti perkembangan bisnisnya juga, cost efektif dan tentunya tetap secure. Nah, itulah solusi instant on. Nah, seberapa gampangnya setup solusi instant on ini? Nah, ini saya pengen tunjukin nih. Saya nanti bakal compare ke
cara setting access point dan switch instant on dibanding kita masak Indomie. Lebih cepat mana nanti kita bisa lihat ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini udah pada bisa masak Indomie kan ya? Bisa ya? Nah ini kita lihat aja nih, lebih cepat siapa setting access point sama switch atau masak Indomie. Nah ini kita simak nih video selanjutnya. Udah selesai. Yang masak Indomie belum jadi. Nah, jadi kita bisa ingat juga Aruba Instant On atau HPE Networking Instant On. Itu settingnya lebih cepat dibanding masak mie instan, sama-sama instan gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa untuk settingnya juga gampang banget. Tadi kalau misalnya kita lihat, kita nggak perlu buka laptop. Dan kita juga nggak perlu baca buku manual karena seluruh instruksi itu udah ada di layar gitu. Jadi kita tinggal ikutin aja gitu. Jadi sangat simpel nih produknya. Nah, ini adalah sebenarnya inti dari materi Instant On, di mana ini adalah seluruh produk portfolio dari Instant On. Jadi kalau ini kita ada portfolio untuk wireless, access point, dan juga untuk wirednya kita ada switch dan juga transceiver. Nah, seluruh produk Instant On ini bisa di-manage dalam single dashboard. Makanya kita di sini kita tulis single pane of glass. Jadi benar-benar mau access point ataupun switch kita bisa manage dari satu dashboard yang sama. Dan dashboard itu terdapat di cloud. Nah saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah banyak yang pakai cloud service. Kayak seperti misalkan Google Drive, OneDrive ya. Nah kalau Google Drive, OneDrive itu kan enaknya kalau cloud kita bisa akses dari mana aja kan. Nah sama, jadi kalau misalnya Instant On ini kita bisa akses dashboardnya dari mana aja dan kapan aja, yang penting kita terhubung internet gitu. Nah biasanya solusi cloud ini perlu license, perlu subscription ya. Google Drive perlu kan kalau misalnya butuh yang premier tier gitu ya. Nah kalau kita beda, kalau Instant On benar-benar gratis. Jadi nggak ada license, nggak ada subscription. Nah itulah spesialnya Instant On gitu. Nah selain dia bisa cloud manajemennya ini juga bisa dipakai untuk memanage multiple site. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu harus mengurus network di beberapa cabang, nah ini semua bisa di manage dalam satu dashboard yang sama yang terdapat di cloud itu. Jadi enak nih kalau misalnya kita harus, misalkan ada cabang Jakarta, Semarang, Bali gitu ya. Benar-benar kita bisa monitor dan manage dari satu dashboard yang sama. Dan kita nggak perlu ngunjungin satu-satu gitu. Jadi ini benar-benar memudahkan gitu ya. Nah ini juga yang spesial, sehubungan tadi tema kita AI, nah di Instant On ini kita juga ada nih. Jadi ada automated intelligence dan juga artificial intelligence. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Instant On, itu ada banyak proses-proses yang biasa kita harus setting-setting manual, ini sudah diotomatisasi gitu ya. Misalkan kita setting switch. Switch biasa kalau misalnya kita pakai berbagai network gitu, berbagai VLAN, itu kita harus setting portnya trunking kan ya. Nah kalau misalnya kita menggunakan sesama switch Instant On ataupun kita menggunakan switch Instant On dengan access point Instant On, dia bisa saling mengenali dan dia nanti bisa otomatis trunkingnya. Jadi kita nggak perlu define satu-satu lagi gitu. Jadi untuk setupnya itu juga jauh lebih mudah gitu ya, lebih cepat juga gitu. Nah itu salah satu bentuknya. Nah nextnya kita akan masuk lebih dalam mengenai produk access point kita. Nah ini adalah produk access point kita. Nah produk access point ini modelnya ada banyak. Nah tapi sebenarnya gampang nih, untuk pembedakannya kita ada 3 model utamanya, yaitu ada yang indoor, desk mounted, dan outdoor. Nah kalau access point yang indoor ini, meskipun kita ada banyak, tapi kalau misalnya Bapak Ibu lihat, di sini penamanya 2 digit doang ya, angkanya 2 digit.
Nah, sebenarnya 2 digit ini ada artinya. Nah, cara gampang ngebedainnya adalah kalau misalnya kita lihat pertama dari digit pertamanya dulu. Digit pertamanya ada yang angka 1, ada yang angka 2, ada yang angka 3 ya. Nah, angka 1 itu artinya dia Wi-Fi 5, angka 2 itu dia artinya Wi-Fi 6, dan yang angka 3 itu dia udah Wi-Fi 6E gitu, jadi lebih oke lagi. Nah, sedangkan digit keduanya itu dia melambangkan kapasitas si access point ini. Jadi semakin besar digit keduanya itu, seperti yang 1, ada 2, ada yang 5, nah itu artinya kapasitas si access point ini untuk nampung klien itu lebih banyak. Nah, selain access point yang indoor yang biasa di ceiling atau di plafon, kita ada access point yang desk mount atau bisa digantung di tembok juga. Nah, access point desk mount ini unik juga produknya. Karena kalau kita biasa kenal access point itu untuk WiFi doang kan ya. Nah, kalau yang desk mount ini dia seperti access point digabung sama switch kecil. Jadi portnya ada banyak gitu, port di access point ini. Dan portnya itu nggak cuma port untuk ngalirin data doang, seperti di AP22D itu, dia sudah ada 2 port yang bisa nerusin PoE. Jadi bisa keluarin power juga gitu. Jadi kalau misalnya kita mau colok access point lain ke access point AP22D, itu bisa langsung nyala gitu. Jadi seperti ada switch kecilnya juga di access point itu. Nah, ini sangat populer terutama untuk di industri hospitality. Karena kalau misalkan di perhotelan itu kan kita kenal ada IP phone di kamar ya. Terus ada mungkin IPTV. Nah, itu semua bisa jadi all in one solution di kamar. Jadi langsung colok ke access point yang itu gitu. Nah, lalu kita ada yang outdoor juga. Yang outdoor itu udah tahan hujan, tahan temperatur, lalu juga tahan debu gitu. Nah, kita kalau yang outdoor itu pasti model angka belakangnya angka 7 ya. Ada AP17 dan AP27. Yang satu model Wi-Fi 5, yang satu Wi-Fi 6 gitu. Oh, untuk semua access point kita juga spesialnya adalah seperti tadi, semua modelnya ini sudah di-equip dengan TPM chip. Jadi untuk security-nya ini udah nggak main-main lagi, udah hardware grade. Nah, lalu juga access point kita ini juga mungkin banyak juga customer mungkin yang suka takut terhadap radiasi gitu ya, kalau misalkan kita berbicara tentang Wi-Fi gitu ya. Nah, kalau access point kita ini udah nggak perlu takut lagi karena access point kita itu sudah di-certified untuk di-deploy di medical environment. Jadi yang biasa environment yang sangat sensitif terhadap radiasi elektromagnetik, nah itu kita sudah tersertifikasi untuk di-deploy di environment seperti itu. Jadi otomatis bisa dipastikan lebih aman gitu ya. Nah, access point HP Networking Instant On ini juga dia mengambil teknologi dari kelas enterprise kita juga, di mana kita tetap adain fitur-fitur seperti client match. Nah, client match ini adalah teknologi yang membantu untuk roaming, di mana ini teknologi patennya Aruba gitu. Jadi apa yang membuat access point Aruba itu berasa pakai Aruba gitu, bumbu rahasianya lah ya, yang membedakan dari brand lain. Nah, dengan client match ini, artinya si access point ini juga bisa membantu untuk mengarahkan device untuk sehingga klien-kliennya ini bisa connect ke access point yang bisa memberikan service level yang terbaik. Dia jadi dengan demikian bisa menghindari kejadian-kejadian seperti ini nih. Klien yang connect ke access point dengan sinyal lemah, atau klien yang connect ke access point yang terlalu penuh, ataupun klien-klien yang suka nyangkut gitu. Jadi bisa mengatasi masalah seperti itu. Lalu juga ini sebenarnya untuk value proposition dari access point instant on. Nah, yang penting adalah kalau misalnya tadi tema kita speed, simple, secure. Speed. Nah, untuk speed, access point instant on itu kita menggunakan hardware kelas enterprise kita. Nah, ini fakta uniknya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu bisa berkunjung ke booth kita di depan sini, nanti Bapak Ibu bisa melihat di situ ada banyak model-model access point kita yang terbaru, ada AP21, 32, AP22D gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan lihat. Nanti kalau misalkan seperti di access point AP32 gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa balik aja di belakangnya. Di situ tulisan belakangnya AP615. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa hardware yang kita gunakan itu sebenarnya enterprise grade-nya kita. Tapi kita bedakan di software ya, di mana kalau misalkan instant on ini dia lebih simple gitu ya, lebih light. Nah, kedua simple gitu tadi. Simple karena kita untuk mengakses access point ini sangat fleksibel. Mau kita manage via handphone, mau kita manage via web browser gitu, itu bisa semua. Jadi ini sangat fleksibel. Nah, lalu untuk fitur-fiturnya ini juga lengkap.
Kalau misalkan kita mau bikin manage sampai 8 SSID untuk access point ini, dengan masing-masing SSID itu punya aturan masing-masing. Bandwidth limit, up kategori blocking. Nah ini juga yang spesial karena dengan access point ini juga ada fitur seperti basic firewall-nya juga gitu. Dia bisa melimit ke kategori aplikasi tertentu, misalkan konten-konten dewasa, konten-konten misalkan politik, streaming gitu ya, streaming. Nah itu bisa kita blocking by kategori gitu. Network access scheduling, kalau misalnya kita mau nyala kapan, mati kapan, itu juga bisa. Nah lalu dia juga bisa kita integrasikan dengan radius authentication. Jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan seperti Active Directory, di mana masing-masing orang itu punya username sendiri, punya password sendiri, nah, itu bisa kita integrasikan dengan access point instant-on ini. Untuk masalah waranti, semua access point instant-on itu 2 tahun warantinya, itu sudah mengcover hardware waranti, phone support, dan chat support. Nah langsung kita masuk ke switch-nya. Untuk switch-nya kita juga ada banyak varian rasanya nih. Ada varian-varian mulai dari yang unmanaged, yaitu dari seri 1430. Lalu kita ada juga yang managed, yaitu mulai dari seri 1830, yang itu managed layer 2. Lalu kita ada yang manage layer 2 plus kita bilangnya, atau dengan fitur-fitur layer 3 seperti static routing, itu kita ada di seri 1930 dan 1960. Nah yang 1960 ini spesialnya adalah dia bisa di stacking. Jadi bukan artinya cuma ditumpuk doang, tapi dia bisa seolah-olah beberapa unit switch itu digabung menjadi satu switch yang besar gitu ya. Dari manajemen juga lebih mudah lagi gitu jadinya. Nah, yang spesial dari switch kita, terutama kalau misalnya kita ngomongin yang seri yang 1430 ini, biasanya kalau misalnya switch unmanaged, itu kalau kita di vendor lain, itu sifatnya partial PoE. Jadi kalau misalnya kita beli yang 8 port, yang dapat PoE itu cuma 4 port biasanya. Nah kalau instant on di model-model yang PoE, dia kalau misalnya kita pakai yang 8 port, itu udah full PoE. Jadi 88-nya itu bisa ngalirin PoE semua. Dan yang spesialnya kedua adalah dari sisi warantinya. Karena warantinya ini udah salah satu the best in industry, dia limited lifetime warranty. Jadi untuk waranti ini sangat panjang gitu. Nah, lalu ada yang spesial juga kalau misalnya kita ke seri 1960, ini adalah salah satu model kita yang paling baru nih Bapak Ibu. Jadi kita merilis namanya multi gigabit switch. Multi gigabit kalau misalnya kita biasa kenal speed di port Ethernet itu kelipatan 10-10-10, 100, 1 giga, 10 giga gitu ya. Nah kalau multi gigabit ini diantara gitu, jadi diantara 1 giga dan 10 giga. Multi gigabit ini kita adain di 2,5 gigabit. Nah kenapa di 2,5 gigabit? Nah ini ada benefitnya, saya pengen kasih tahu nih benefitnya. Yang pertama kalau kita ngomongin teknologi 2,5 gigabit, pastinya lebih cepat dong ya dibanding 1 gigabit, udah jelas dari namanya gitu ya. Nah ini juga dari hasil tes juga lebih bisa transfer data lebih cepat juga. Nah tapi selain lebih cepat, ada advantage lainnya. Yaitu ini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan teknologi multi gigabit, dia bisa menggunakan standar baru dari EEE, di mana kalau misalnya kita sudah ada tarikan kabel existing, yang notabene sudah lama gitu ya, Cat 5e, itu kita masih bisa menikmati kecepatan 2,5 gigabit ini tanpa ganti kabel gitu. Jadinya dari sisi cost ini juga lebih hemat juga. Jadi lebih menarik nih Bapak Ibu ya kalau misalnya mau upgrade switch-nya dengan kecepatan yang lebih tinggi gitu. Cat 6 bisa 10 giga, cuma 10 giganya di 30 meter kalau nggak salah ya, nggak full gitu. Dan kalau di sini dia 100 meter sebenarnya realnya kalau kita ada faktor error gitu ya, 80 meter sih amannya gitu Pak. Gitu. Nah langsung kita masuk ke produk ketiga yaitu selain access point dan switch, kita ada juga transceiver. Jadi untuk kebutuhan koneksi jarak jauh, kita juga ada transceiver nih. Nah kita di bulan Juni kemarin kita meluncurkan 2 model transceiver yang baru nih, yaitu yang single mode ini nih yang di bawah sini. Nah yang menarik, kalau misalkan kita biasanya di merek-merek enterprise itu kita ketemu transceiver dengan spek yang serupa, 10 giga, 10 km, single mode itu biasanya harganya puluhan juta. Kalau di sini itu 1 digit aja harganya. Jadi benar-benar terjangkau gitu ya, bisa jadi opsi terjangkau dengan yang branded juga gitu. Nah,
terakhir ini warranty and service. Nah kalau access point itu kita standarnya 2 tahun, switch sudah limited lifetime. Nah apa saja yang di cover? Pertama part replacement, jadi kalau misalnya ada kendala hardware kita langsung bisa ganti baru gitu. Jadi untuk ganti barunya itu pun juga mudah, itu bisa nanti dibantu oleh tim ACS, ataupun kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung direct ke kita, itu nanti kita ada portalnya juga, jadi bisa dibantu juga langsung gitu ya. Lalu kita ada telepon support dan chat support, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen menghubungi Aruba, nanti ada juga kita nomor, kalau telepon kita ada nomor toll free, jadi kalau misalnya menghubungi kita jangan takut habis pulsa gitu ya. Nah lalu ada chat support juga yang bisa ditemukan di website kita. Nah untuk kalau misalkan Bapak Ibu memerlukan SLA yang lebih tinggi, seperti misalkan untuk part replacement itu butuh next business day banget, nyampenya itu kita ada foundation care juga yang bisa dibeli secara terpisah. Nah selain itu, kalau misalnya Bapak Ibu mau coba instant on, kita juga ada virtual demo lab. Jadi kalau misalnya mau main-main virtual demo lab ini, Bapak Ibu bisa kontak ke ACS juga gitu. Nah ini bisa dieksplor semua fitur di dashboardnya nih. Nah ini sebagai slide penutup, jadi kalau misalnya kita ingat solusi instant on sebenarnya 5 poin ini. Simple, secure, speed atau performance, lalu juga ini, no hidden fees, jadi benar-benar nggak ada subscription, nggak ada license sama sekali. Lalu dari sisi vendor, karena ini juga merupakan solusi dari Aruba, jadi pastinya untuk recognize di industri ini, itu juga udah nggak main-main lagi ya, karena udah berada di posisi leader selama 18 tahun gitu. Sekian presentasi saya, terima kasih Bapak Ibu sekalian.